Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Mutiatur Rahma Syafiuddin, pendidikan Dr. UIN Alauddin Makassar. Baik, topik yang saya angkat adalah HAM, hak asasi manusia. Sebelum kita mulai topiknya, teman-teman jangan lupa ya like videonya biar nilainya juga bagus. Hehehe. Istilah HAM terdiri dari 3 kata, yaitu hak, asasi, dan manusia, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu hakka, yahuki, hakkan, yang artinya benar, pasti, nyata, tetap, dan wajib. Istilah hak asasi manusia pertama kali muncul sebagai hasil dari revolusi Prancis tahun 1789 yang membebaskan warga negara Prancis dari kekuasaan raja sebagai penguasa tunggal. Jadi, apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. Apa saja sih ruang lingkup HAM? Yang pertama itu ada hak pribadi atau hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Kedua, hak milik pribadi dan kelompok sosial, tempat seseorang berada. Ketiga, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Apa yang kamu ketahui tentang HAM menurut konsep PBB? Rains mengatakan bahwa setiap orang mempunyai yang pertama, hak untuk hidup, kemerdekaan, dan keamanan badan. Kedua, hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum. Ketiga, hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana. Apa saja sih yang kamu ketahui tentang faktor pelanggaran HAM? Jadi, yang pertama itu masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep HAM. Kedua, adanya pandangan HAM bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum. Ketiga, kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Dan yang keempat itu pemahaman belum merata tentang HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM. 1. Pelanggaran HAM ringan. Contoh pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan sering dilakukan orang tetapi tidak dirasakan sebagai pelanggaran. Pelanggaran ringan tersebut terkait dengan pola budaya dan kebiasaan perilaku masyarakat. Yang kedua, pelanggaran HAM berat. Contoh pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 7, pelanggaran berat terhadap HAM tersebut adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Definisi pelanggaran HAM atau hak asasi manusia itu adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Apa saja sih yang kamu ketahui tentang lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia? 1. Kepolisian. 2. Kejaksaan. 3. Komnas HAM. 4. Pengadilan HAM di Indonesia. 5. Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia. 6. Biro Konsultasi. 7. Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Dan yang terakhir, Komnas Anak. Jadi, sejarah perkembangan HAM itu 177-6 Declaration of Independence, Deklarasi Kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris tahun 1776 yang disusun oleh Thomas Jefferson, bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, maupun persaudaraan. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM pada tahun 1789. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence yang merupakan dasar dari Rule of Law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Piagam ini menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama, serta adanya perlindungan terhadap hak milik. Sekian video proyek final dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.